Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Jupri, Prodi Pariwisata Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika bisnis Islam. Yang pertama, etika produksi. Produksi merupakan sektor yang menentukan roda ekonomi, bahkan pembangunan suatu negara. Meskipun dalam praktiknya juga harus diimbangi dengan sektor lainnya, seperti distribusi. Tujuan fundamental produksi adalah memenuhi kebutuhan masyarakat atau secara praktis dan menciptakan kesejahteraan ekonomi. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai ajaran yang sempurna. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. 2. Etika konsumsi. Islam mengajarkan bagaimana dalam mengkonsumsi barang-barang baik yang suci atau asli dan halal bagi mereka dengan membahas tentang kesejahteraan hal-hal yang merusak masyarakat maupun secara individu sebagai pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Karena hal itu sangat penting bagi masyarakat agar bisa membedakan antara yang boleh dikonsumsi atau halal dan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram, dan agar tidak melakukannya kegiatan konsumsi. Karena pada hakikatnya, kegiatan konsumsi adalah aturan atau etika individu. Etika konsumsi dalam Islam diantaranya sederhana tetapi efisien dan efektif, yaitu menggunakan harta secukupnya, tidak berlebihan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-A'raf 7:31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Yang ketiga, etika distribusi. Etika distribusi dalam ekonomi Islam adalah norma-norma atau kaidah etik proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu mencari keuntungan yang wajar, distribusi yang meluas, keadilan sosial, dan larangan ikhtiar. Oleh karena itu, dengan kita menggunakan prinsip dalam etika distribusi ekonomi Islam agar tidak terjadinya kesenjangan sosial terhadap masyarakat. Kajian ini dimulai dengan pengertian distribusi dan prinsip-prinsip dalam beretika yang harus digunakan dalam melakukan distribusi ekonomi Islam. Yang keempat, etika pasar. Etika pemasaran dalam Islam memiliki prinsip yang menjaga aturan dalam hukum Islam atau aturan hukum ekonomi syariah. Pemasaran Islam harus mengandung pemasaran syariah, yakni pemasaran yang selalu memperhatikan aturan dan tujuan ekonomi Islam. Akan lebih baik jika seorang pelaku bisnis memperhatikan norma yang berlaku atau tata cara dagang yang ada dalam Islam. Adanya tata cara berdagang atau berbisnis sudah diatur dalam Al-Quran. Selain itu, sebagai pebisnis harus tahu apa saja bahaya yang mengintai dalam berbisnis, seperti misalnya mengerti apa pengertian riba menurut Islam. 2. Apa saja macam-macam riba. 3. Bahaya riba bagi kehidupan manusia. 4. Cara bertransaksi menurut syariah Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau menguraikan perbedaan perspektif konvensional versus syariah dan memberikan masing-masing contoh bentuk internalisasi nilai-nilai akhlak Islam pada implementasinya. Terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif konvensional. Reaksi-reaksi konsumen terhadap strategi pemasaran memiliki dampak besar terhadap keberhasilan perusahaan. Karena itu tidak mengherankan jika pemahaman mendasar tentang manfaat dari studi dan manajemen pemasaran merupakan pemicu penting bagi banyak perusahaan untuk menciptakan bauran pemasaran yang dapat memuaskan konsumen, termasuk juga analisis tentang mengapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana para konsumen serta siapa yang membeli. Pemikiran Barat dan perspektif Islam memiliki perbedaan fundamental menyangkut banyak hal terkait dengan kegiatan ekonomi atau pertukaran yang di dalamnya termasuk perilaku konsumen. Oleh karena itu, menarik kiranya melihat dalam hal apa perbedaan tersebut muncul. Paper ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai perbedaan persepsi nilai yang mendasari perilaku beli konsumen. Kedua, perspektif syariah. Dewasa ini, lembaga keuangan berlabel syariah berkembang dalam skala besar dengan menawarkan produknya yang beraneka ragam dengan istilah-istilah berbahasa Arab. Banyak masyarakat yang masih bingung dengan istilah-istilah tersebut dan masih ragu apakah
benar semua produk tersebut adalah benar-benar jauh dari pelanggaran syariah, ataukah hanya rekayasa semata. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam praktiknya di lembaga perbankan syariah telah membentuk sebuah subsistem. Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilihat dari sudut pandang ekonomi bahwa berdasarkan sifat penggunanya dapat dibagi dua hal, yaitu pertama, pembiayaan produktif, kedua, pembiayaan konsumtif. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh bentuk internalisasi nilai-nilai akhlak Islami pada implementasinya. Internalisasi menurut Kamus Ilmiah Populer yaitu pendalaman, penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai sehingga merupakan keyakinan atau kesadaran akan kebenaran suatu doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Internalisasi pada hakikatnya adalah sebuah proses menanamkan sesuatu, yakni merupakan proses pemasukan suatu nilai pada seseorang yang akan membentuk pola pikirnya dalam melihat makna realitas pengalaman. Jadi, teknik pembinaan agama yang dilakukan melalui internalisasi adalah pembinaan yang mendalam dan menghayati nilai-nilai religius agama yang dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan secara utuh yang seseranya menyatu dalam kepribadian peserta didik sehingga menjadi satu karakter atau watak peserta didik. Contohnya yaitu satu, akhlak mahmudah. Keimanan sering disalahpahami dengan percaya. Keimanan dalam Islam diawali dengan usaha-usaha memahami kejadian dan kondisi alam sehingga timbul dari sana pengetahuan akan adanya yang mengatur alam semesta ini. Dari pengetahuan tersebut, kemudian akal akan berusaha memahami esensi dari pengetahuan. Seperti contohnya akhlak mahmudah. Yang pertama, ikhlas. Kata ikhlas mempunyai beberapa pengertian. Menurut Al-Qurtubi, ikhlas pada dasarnya berarti memurnikan perbuatan dari pengaruh-pengaruh makhluk. Dua, amanah. Secara bahasa, amanah bermakna al-wafa atau memenuhi dan wadiah atau titipan. Sedangkan secara definisi, amanah berarti memenuhi apa yang dititipkan kepadanya. Yang ketiga, adil. Adil berarti menempatkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Selanjutnya, akhlak mazmumah. Selain menjaga akhlak mahmudah, seorang muslim juga harus menghindari akhlak mazmumah yang meliputi tergesa-gesa, ria atau melakukan sesuatu dengan tujuan ingin menunjukkan kepada orang lain, dengki atau hasad, takabur atau membesarkan diri, ujub atau kagum dengan diri sendiri, wakil, buruk sangka, tamak, dan pemarah. Contoh dari akhlak mazmumah ialah banyak berkata-kata perkara sia-sia ialah manusia yang suka berkata-kata, berbual-bual dan bersembang-sembang perkara yang laka atau lalai seperti mencaci orang, menfitnah, hanya kepentingan dunia, perkara tanpa faedah dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud tidak ada kebaikan pada kebanyakan kebisikan mereka, melainkan bisikan-bisikan daripada yang menyeluruh manusia atau bersedekah. Selanjutnya, adapun metode internalisasi nilai-nilai akhlak di sekolah. Internalisasi dapat dimaknai sebagai penghayatan atau bisa juga diartikan sebagai pendalaman. Namun yang dimaksud internalisasi di sini adalah pendalaman atau penghayatan nilai-nilai akhlak yang dilakukan selama siswa-siswi menimba ilmu di sekolah. Dengan internalisasi ini diharapkan siswa-siswi terbiasa dengan segala aktivitas positif yang diberikan di sekolah. Dalam upaya kembangkan potensi akhlak siswa, ada beberapa metode yang dapat dilakukan guru. Metode internalisasi akhlak yang berlaku di sekolah diberikan kepada siswa bertujuan agar siswa mempunyai pribadi yang mantap serta memiliki akhlak yang mulia atau akhlak al-karimah. Contohnya, metode keteladanan, metode latihan dan pembiasaan, mengambil pelajaran, pemberian nasihat, metode pemberian janji dan ancaman. Sekian dan terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.